Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-196. Bapak Ibu, waktu tidak pernah berhenti berputar. Satu-satunya cara untuk tidak terjebak di dalam pusarannya adalah dengan melambat. Dengan melambat, kita mengunyah kehidupan. Tidak sekedar lewat, namun merasa dengan kuat. Di dalam lambat, kita merevaluasi mana yang tepat, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang penting, mana yang tidak penting. Melambat meromantisasi kembali relasi kita dengan Tuhan. Mari malam ini kita melambat bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih malam ini kami mau melambat bersama dengan Tuhan. Mungkin sepanjang hari ini kami terlalu cepat, terburu-buru, tergesa-gesa. Malam ini kami mau tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama berjumpa di dalam acara Oase episode yang ke-196. Kali ini kita akan membahas satu tema yaitu Kembalilah. Saya mengunjungi seorang om yang tinggal di rumah anaknya. Pada waktu sharing, dia mengungkapkan kerinduan yang mendalam untuk kembali ke rumah lama di mana sudah puluhan tahun om ini tinggal. Rumah lamanya seringkali kebanjiran dan sudah tidak nyaman ditinggali. Sebab begitu hujan deras, pasti banjir dan air masuk rumah, sehingga waktu surut membutuhkan waktu 1 hari membersihkan. Sebab rumahnya cukup luas. Bisa kita bayangkan betapa susahnya membersihkan rumah, apalagi hari ini bersih, besok hujan deras lagi, lusa membersihkan lagi.
Apalagi bercerita beberapa kali dalam sebulan bisa 10 kali masuk rumah banjir itu. Bisa Anda bayangkan betapa sebenarnya rumah ini sudah tidak nyaman dan tidak layak ditinggali. Mengapa ini minta pindah? Apa alasannya? Hanya satu alasan, yaitu di rumah lama sudah terbiasa dengan lingkungan di sekitarnya. Rumahnya dekat dengan pasar, sehingga mudah mencari makanan, mudah untuk membeli buah-buahan yang disukainya, dan mudah berinteraksi dengan orang-orang yang di lingkungannya. Sedangkan di rumah anaknya di kompleks perumahan agak jauh dari pasar, mencari makan harus naik sepeda motor atau mobil sebab jaraknya cukup lumayan jauh. Jadi ada kesulitan dan ketidaknyamanan di rumah anaknya. Yang sebenarnya di rumah anaknya jauh lebih nyaman dan lebih layak ditinggali. Ini minta kembali ke rumahnya yang tidak nyaman dan tidak layak ditinggali. Sekali lagi, kerinduannya adalah kembali. Demikian juga dengan bangsa Israel. Pada waktu mereka di Mesir, mereka sangat menderita. Sebab mereka diperlakukan tidak manusiawi melalui penindasan dengan kerja paksa oleh penguasa Mesir. Dan penderitaan mereka amat sangat sulit dilukiskan. Mengapa? Inilah gambaran yang telah diberikan oleh Musa di dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 13-14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Bangsa Israel tentunya tidak tahan dengan penderitaan ini. Sehingga mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan itulah yang diungkapkan oleh Tuhan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Keluaran pasal 3 ayat 7 sangat nyata bahwa penderitaan bangsa Israel itu sangat masif dan mereka sudah tidak tahan lagi sehingga mereka berseru minta tolong. Dan Tuhan menyatakan memperhatikan dengan sungguh, artinya Mesir itu bukan tempat yang ideal bagi umat yang disayanginya. Mesir bukan tempat yang nyaman buat bangsa Israel. Singkat cerita, Allah mengutus hambanya Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju satu tempat yang dijanjikan Tuhan, yang tertulis di dalam Keluaran pasal 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu tempat, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Wow, Tuhan itu menyediakan sebuah negeri yang nyaman, luas, bahkan berlimpah susu dan madunya. Tidak terbayangkan Tuhan memberikan tempat yang melampaui ekspektasi umat Israel. Tuhan memberikan tempat yang bukan hanya ideal, tapi satu negeri yang penuh dengan sukacita dan kelimpahan. Singkat cerita, akhirnya Allah membebaskan mereka untuk keluar dari Mesir. Melalui peristiwa yang amat sangat menakjubkan, di mana Allah melalui 10 tulah telah meluluhlantakkan keperkasaan dewa-dewa Mesir. Mereka keluar dari Mesir dengan kehadiran Allah yang nyata, dan disebutkan Tuhan berjalan di depan bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, sebagaimana tertulis di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21. Allah melakukan mujizat yang luar biasa, di mana bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau dengan selamat. Mereka itu melewati laut itu, sedangkan pasukan Mesir tenggelam di Laut Teberau.
Allah memberikan tiap hari makanan, yaitu manna, dan menyediakan air bersih buat keperluan sehari-hari. Pertolongan dan providensia Allah yang penuh dengan keajaiban dilukiskan dengan begitu indah, hendaknya selalu diingat oleh bangsa Israel. Ini yang kemudian dirindukan oleh Allah, sebagaimana tertulis di dalam Keluaran pasal 19 ayat 3 dan 4. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Lukisan yang begitu indah ini merupakan gambaran yang nyata kehadiran Allah yang nyata yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami hadirat Allah yang sungguh luar biasa. Hadirat Allah yang begitu mulia, yang begitu agung dan menggetarkan hati. Anda bisa membayangkan mengalami kondisi yang sangat mengenaskan dan menyedihkan karena hidup sehari-hari, mengalami penindasan dan kekejaman dari bangsa Mesir, dibawa keluar dari Mesir oleh Allah, bagaikan seekor anak Raja Wali yang dalam kondisi mengalami badai yang sangat besar, ditaruh, diangkat di atas sayap Raja Wali yang kekar dan perkasa. Allah itu menyatakan hadiratnya dengan tiang awan dan tiang api setiap saat. Sehingga Tuhan itu menuliskan dalam Keluaran pasal 13 ayat 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Oh, ini merupakan satu kondisi yang begitu luar biasa. Dan sangat mengesankan di hati bangsa Israel pada waktu lolos dari kejaran Firaun dan pasukan Firaun, mereka mengalami satu mujizat yang begitu luar biasa melewati Laut Teberau. Sehingga kita melihat perjumpaan mereka dengan Allah yang perkasa itu. Mereka memuji kemuliaan Allah, bahkan menari-nari sebagaimana tertulis di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Coba kita membayangkan ayat 1 sampai 3 saja. Pada waktu itu Musa bersama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Dalam Kitab Keluaran juga dilukiskan bagaimana bangsa Israel setelah melihat pimpinan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Dan mereka mengalami hadirat Allah yang begitu luar biasa. Mereka berjanji. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirman Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa ini kepada Tuhan. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Bangsa Israel berjanji akan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Segala yang difirmankan Tuhan akan mereka lakukan. Relasi yang erat inilah digambarkan di dalam Yeremia pasal 1 ayat 2. Demikian saudara. Yeremia 2 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Oh, luar biasa, Allah sungguh menghargai bangsa Israel yang begitu luar biasa. Allah mengenang kasih sayang yang manis, indah, dan murni yang ditunjukkan bangsa Israel kepada dirinya. Namun, ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, kasih sayang Israel kepada Allah ini mengalami pasang surut. Walaupun Allah itu menghadirkan hadiratnya setiap hari kepada bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun.
Tapi pada waktu mereka mengalami berbagai kesulitan di dalam perjalanan mereka menuju negeri yang dengan susu dan madu yang begitu melimpah, ternyata mereka justru ingin kembali ke Mesir. Kita melihat Keluaran pasal 14 ayat 12 pada waktu mereka mengalami ketakutan terhadap kejaran Firaun dan pasukannya. Mereka berkata seperti ini, bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Oh, ternyata Israel mau kembali ke Mesir. Kita juga melihat Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3 pada waktu mereka bersungut-sungut karena kebutuhan jasmani mereka yang belum terpenuhi. Kita melihat Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Wah, mereka mau kembali lagi ke Mesir. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 3. Konteksnya di Masa dan di Meriba pada waktu kesulitan mendapatkan air minum. Mereka berseru, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ibu bapak dan sahabat muda bangsa Israel ingin kembali ke Mesir. Mereka ingin kembali ke tempat yang penuh dengan penderitaan. Mereka mulai menolak juga pimpinan Allah menuju ke negeri yang dijanjikan Allah kepada mereka. Bahkan yang mengejutkan kita semuanya adalah tertulis dalam Keluaran pasal 32 ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Sungguh sangat mengenaskan sekali. Mereka ingin kembali dan membuat dewa yang baru. Mereka tidak lagi mau bersama dengan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari siksaan orang-orang Mesir. Mereka membuat Allah tandingan. Mereka sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka itu mengkhianati cinta Allah yang begitu luar biasa terhadap diri mereka. Dan mereka mengkhianati janji mereka untuk mencintai Allah. Mereka berubah total menjadi tidak setia dan mencari kekasih yang lain. Ibu bapak, kalau kita melihat cerita sampai di sini, bagaimanakah kira-kira reaksi Allah? Apakah Allah akan menceraikan diri terhadap mereka? Apakah Allah mencari kekasih lain dengan memilih bangsa lain sebagai kekasihnya? Ibu bapak, kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 3 ayat 12, ternyata di situ ada satu firman yang begitu luar biasa yang menyatakan isi hati Allah yang luar biasa. Allah mengatakan, pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Murkaku tidak akan muram, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Oh, luar biasa. Justru ada kata kembalilah. Yeremia melukiskan bangsa Israel bagaikan seorang perempuan sundal. Sebutan yang menyatakan begitu parahnya tindakan mereka. Namun Allah tidak ingkar janji. Allah tetap merindukan Israel sebagai kekasihnya. Allah tetap menyatakan pengampunan sehingga Allah berfirman, kembalilah, kembalilah, kembalilah. Luar biasa, kembalilah.
Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, inilah berita Injil itu. Allah mencari Anda dan saya ketika Anda dan saya memalingkan muka terhadap Dia. Dengan lembut Dia merayu kita. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Allah terus membujuk Anda dan saya datang ke hadirat-Nya. Allah lebih rindu kita datang ke hadirat-Nya daripada kerinduan kita untuk mengalami hadirat-Nya. Sekali lagi, Allah lebih rindu kita datang ke hadirat-Nya daripada kerinduan kita mengalami hadirat-Nya. Hal ini terbukti Allah berinkarnasi menjadi manusia, rela mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat abadi bagi kita, untuk tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya, untuk menikmati hadirat-Nya kekal selama-lamanya. Dia datang menjemput kita kelak pada akhir zaman. Inilah bukti Allah lebih merindukan kita menikmati hadirat-Nya dibandingkan dengan kerinduan kita menikmati hadirat Allah. Chris Green itu di dalam bukunya The One Year Expression God's Presence Devotional itu mengatakan, sesungguhnya hadirat Allah yang bekerja dalam hidup kita adalah segala-galanya. Sesungguhnya hadirat Allah yang bekerja dalam hidup kita adalah segala-galanya. Dan tanpa Dia, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Itulah sebabnya memupuk kesadaran dan pengalaman terus-menerus akan hadirat Allah itu sangat penting, sangat vital dalam hidup kita. Saat Allah hadir, mujizat itu terjadi. Dari kematian timbullah kehidupan. Dari abu muncullah keindahan. Dari perkabungan terbitlah tari-tarian. Dari kesia-siaan datanglah kelimpahan. Kekacauan digantikan oleh keteraturan. Dan segala rintangan tunduk pada kehendaknya. Pada sisi keras dari hadiratnya. Kebenaran yang menegur dan meluruskan yang tidak ingin kita terima. Itulah yang akan akhirnya memberikan kepada kita kehidupan. Saat Allah bekerja di dalam dan di sekeliling kita, segala sesuatu berubah. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, apakah ada sesuatu yang menjadikan Anda jauh dari hadirat Allah? Apakah ada sesuatu yang membuat Anda tidak mengalami kenikmatan hadirat Allah? Mari kita pahami bersama melalui firman Tuhan hari ini. Allah dengan lembut mengungkapkan isi hatinya kepada Anda. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Allah lebih rindu dibandingkan kerinduan Anda mengalami hadirat-Nya. Mari dengan segala kesungguhannya, tanpa kenal lelah dan penuh kerinduan, kejarlah hadirat Allah. Segala upaya dalam kehidupan Kristiani akan sia-sia tanpanya. Namun dengan hadirat Allah, segala sesuatu menjadi mungkin. Alamilah anugerah Allah. Nikmatilah hadirat-Nya yang begitu manis pada malam hari ini.
Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur ketidaksetiaan kami. Engkau balas dengan kemurahan hatimu dan pengampunanmu. Engkau justru berkata kepada kami, kembalilah ke hadirat-Mu. Kami seringkali mengalami pasang surut dalam relasi kami dengan Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur malam ini Engkau berfirman kepada kami, kembalilah, kembalilah. Biarlah anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord